Kita dapat menjadi juara belas kasih dan mengenai kasih. Namun sebelum itu mari kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami semua pada hari ini di sini, dan saat ini kami akan belajar mengenai bagaimana agar kami dapat bisa menjadi juara belas kasih yang sejati, biar Engkau dapat membukakan pintu-pintu hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Judul tema pada hari anak sedunia kita pada saat ini adalah Light in the City atau cahaya di kota. Ayat tema kita terdapat dalam Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dipulihkannya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, lakukan dengan mudah dari pundak kita sendiri. Kita bisa memberikan kartu cinta, memeluk seseorang, atau bahkan hanya memegang pintu untuk orang-orang. Dengan melakukan tindakan kebaikan kecil, kita dapat menyebarkan kasih Tuhan kepada banyak orang. Di sini dijelaskan dengan melakukan tindakan kebaikan kecil. Saya mempunyai cerita. Tadi malam saat saya dengan mamanya saya ingin pergi ke sini untuk ibadah buka Sabat, kami bertemu dengan orang. Di jalan kami memberi salam. Namun orang itu mukanya seperti heran, bingung. Entah kenapa, tapi mungkin kata mama saya, mungkin karena orang-orang di sini jarang sekali memberikan salam sampai orang itu heran. Jadi biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan dapat memberikan kasih kita kepada banyak orang agar mereka dapat memahami apa itu kasih Tuhan. Belas kasih adalah tentang membantu orang lain dan membuat mereka merasa dipedulikan atau dikasihi. Matius 22 ayat 37 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal bundimu." Dan Matius 22 ayat 39, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Dari kedua ayat ini dijelaskan bahwa kita harus mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita, jiwa kita, dan akal budi kita, dan juga mengasihi jika kita saja tidak mengasihi Tuhan kita sendiri. Membuat orang lain tersenyum merupakan salah satu tindakan kecil untuk melakukan kebaikan. Sebelum kita masuk dalam kesimpulan, kita namun pada saat perjalanan dia dihadap oleh para penyamun-penyamun yang ingin merampok barang-barangnya. Penyamun itu pun merampok orang itu dan mengambil barang-barangnya dan memukul orang itu sampai tak berdaya. Lalu setelah beberapa saat datang seorang imam. Imam ini hanya melihat orang-orang yang terluka itu dan berjalan tanpa membantu orang itu. Dia hanya membiarkan orang itu begitu saja. Lalu datang juga seorang Lewi, orang yang dipilih oleh Tuhan untuk membawakan bagian di Ka'bah pada zaman itu. Namun orang Lewi itu tetap saja membiarkan orang yang terluka itu dan tidak membantunya, sama seperti imam yang tadi. Seorang Samaria. Orang Samaria itu merawat orang yang terluka itu. Dia menaburkan minyak dan membersihkan luka-luka orang itu. Setelah dirawatnya, dia mengangkat orang itu dan menaruhnya di atas keledai miliknya. Dan membawa orang itu ke tempat penginapan.
Keesokan harinya orang Samaria itu memberikan 2 dinar kepada pemilik tempat penginapan itu. Dan dia berkata bahwa jika kamu belanjakan lebih daripada ini, aku akan membayarnya saat aku kembali. Cerita dari video yang kita tonton barusan dapat kita baca dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Dari video tadi saya ingin agar kita semua membuka kitab kita dan membuka dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 yang berbunyi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dari ayat ini dijelaskan bahwa semua hal kebaikan yang kita lakukan itu berdasarkan oleh kasih. Mau kita melakukan apapun kepada Tuhan, jika kita tidak mempunyai kasih, itu percuma saja. Sama seperti imam dan orang Lewi tadi, walaupun mereka sudah sering melayani di gereja dan banyak membantu orang-orang, namun karena mereka tidak mempunyai kasih, mereka berdua tidak membantu orang yang terluka itu. Kesimpulan, sebagai juara belas kasih, kita belajar bahwa untuk menjadi satu, kita tidak perlu melakukan tindakan besar. Yang kita butuhkan hanyalah menunjukkan kebaikan kepada orang lain saat kita mengakhiri waktu kita bersama. Mari kita membuat komitmen untuk menjadi juara belas kasih, setiap hari dibungkus dengan kasih Tuhan. Apakah Anda orang dewasa atau anak-anak, kita semua dapat membuat perbedaan dengan menunjukkan kasih dan kebahagiaan kita kepada orang lain. Jadi biarlah kita dapat mengirimkan kasih Yesus Kristus yang Tuhan berikan kepada kita kepada orang lain. Dalam Yesus saya doakan. Amin.